semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nurmaaini dengan NIM 105 dari kelas 2D Prodi PGSD Universitas IKIP PGRI Madiun. Hari ini kita akan belajar materi PPKN untuk kelas 5 dengan tema 4 subtema 1. Sebelum mulai belajar hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi PPKN kelas 5, tema 4, subtema 1 dengan judul Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab. Sekarang kita akan belajar arti dari hak dan kewajiban. Hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota atau warga dari sebuah negara. Hak-hak ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut bagi setiap warga negara. Sedangkan Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga negara kepada negara. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, hak dan kewajiban merupakan aspek penting yang tidak terpisahkan. Hak dan kewajiban ini merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara dan memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Hak warga negara memberikan kewenangan kepada individu untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban warga negara mengharuskan individu untuk melakukan tindak atau sikap tertentu. Jadi, dapat diartikan hak warga negara adalah hak yang melekat pada individu sebagai anggota negara, sedangkan kewajiban warga negara adalah tindakan atau sikap yang harus dilakukan oleh individu dengan penuh tanggung jawab terhadap negara. Selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran dan kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun lingkungan. Kita sebagai siswa berhak mendapatkan nilai bagus saat ujian. Sedangkan kita juga memiliki kewajiban untuk belajar. Dan kita juga memiliki tanggung jawab sebagai pelajar untuk belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Nah, sekarang kita belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anak. Sebagai seorang anak, terdapat hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang perlu dipahami dan dilaksanakan. Penting bagi anak-anak untuk memahami dan melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga, di sekolah, dan dalam lingkungan sekitar. Hal ini akan membantu mereka tumbuh dan berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Perlu diketahui hak apa saja yang harus kita miliki sebagai anak. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari orang tua. Lalu yang kedua, mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Yang ketiga, mendapatkan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian yang layak. Dan yang keempat, hak untuk kita bermain, beristirahat, dan mengekspresikan diri. Dan yang terakhir, hak untuk memiliki pendapat dan dihormati. Selanjutnya ada kewajiban kita sebagai anak. Yang pertama, kewajiban untuk menghormati dan patuh terhadap orang tua. Lalu, kewajiban untuk belajar dengan rajin dan menghargai pendidikan. Lalu ada lagi kewajiban untuk membantu pekerjaan rumah dan tugas-tugas keluarga. Selanjutnya ada kewajiban untuk menghormati orang lain dan bertindak sopan. Dan yang terakhir, kewajiban untuk menjaga ketentraman rumah dan mematuhi peraturan yang telah disepakati di rumah. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab kita sebagai anak.
Yang pertama ada tanggung jawab untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Selanjutnya ada tanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain. Dan yang ketiga, tanggung jawab untuk mengembangkan potensi diri dan berperilaku baik. Yang keempat, tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan keamanan diri. Dan yang terakhir, tanggung jawab untuk membantu mewujudkan keharmonisan keluarga. Selain memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anak, kita juga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat adalah aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Penting untuk diingat bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat dapat berbeda-beda tergantung pada negara dan budaya masing-masing. Setiap lapisan elemen masyarakat memiliki hak dan kewajiban dimanapun mereka berada, termasuk di sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban harus seimbang agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan damai. Kita sebagai warga masyarakat memiliki tanggung jawab seperti memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, mengikuti kegiatan pembangunan desa atau lingkungan, membiasakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama, dan yang terakhir, menjaga interaksi yang baik dengan warga masyarakat yang lain. Selain memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, kita juga memiliki bentuk tanggung jawab terhadap keluarga. Yang pertama, menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, memelihara kebersihan, kenyamanan, dan keamanan dalam keluarga. Yang ketiga, mematuhi aturan yang ditetapkan bersama keluarga. Yang keempat, bertingkah laku sesuai dengan norma dan aturan keluarga. Yang kelima, menjaga keharmonisan keluarga. Lalu yang keenam, memelihara hubungan yang baik dengan antar anggota keluarga. Dan yang terakhir, mendukung dan membantu anggota keluarga dalam mencapai tujuan dan kebutuhan mereka. Lalu kita juga memiliki bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, menghindari sikap diskriminatif terhadap berbagai aspek dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mendukung pelestarian keanekaragaman hayati melalui penanaman dan pemeliharaan tanaman. Lalu yang keempat, melakukan usaha bersama untuk menjaga alam serta isinya sesuai prinsip dan tanggung jawab. Lalu yang terakhir, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Nah, materi yang terakhir, hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita di sekolah. Yang pertama, untuk haknya, hak kita yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru, hak bertanya kepada guru jika ada materi yang tidak dimengerti, hak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, lalu hak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak sekolah, dan yang terakhir, hak memberi dan menyampaikan pendapat dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kewajiban kita di sekolah, yaitu mengikuti proses pembelajaran di sekolah dengan tertib, menjaga nama baik sekolah, mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah, dan menghargai dan menghormati seluruh warga sekolah termasuk staf, guru, dan kepala sekolah. Nah, untuk yang terakhir yaitu tanggung jawab kita di sekolah. Yang pertama, menaati tata tertib sekolah, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang, lalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab adalah konsep penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak dan kewajiban harus seimbang. Kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain dapat membantu dalam pembelajaran dan membangun kemandirian, tanggung jawab, dan percaya diri. Hak dan kewajiban sebagai siswa di sekolah dan sebagai anak di rumah harus dipenuhi dengan baik. Lalu, kebebasan yang bertanggung jawab merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak merupakan sebuah kewenangan dan kebebasan melakukan sesuatu yang harus dilandasi hukum.
Nah, dari semuanya dapat disimpulkan bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus dijalankan secara seimbang dan dilandasi hukum. Hal ini dapat membantu dalam membangun kemandirian, tanggung jawab, dan percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang ayo teman-teman sebutkan hak dan kewajiban lalu tanggung jawab kalian sebagai siswa di sekolah. Selamat belajar! Sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.